Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Supriyadi, mahasiswa Magister Agribisnis Universitas Hal Oleo Kendari. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu Dr. W.K. Gusmiati Abdullah SPMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan dua tugas kewirausahaan. Baik, langsung saja. Tugas yang pertama yaitu mengenai model sikap dan keterampilan pengusaha, di mana mengupas aspek penting dalam membentuk pengusaha muda tangguh. Baik, untuk model sikap yang pertama yaitu sikap mental, di mana sikap mental ini adalah siap menghadapi ketidakpastian, tetap tenang dan fokus pada solusi. Misalnya, ketika bisnis tidak berjalan sesuai rencana, saya mengadaptasi strategi baru yang lebih relevan dengan situasi. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup, terutama dalam dunia usaha. Saya siap dengan skenario terbaik dan terburuk dalam setiap langkah. Contohnya, saya memulai usaha online. Ada risiko produk tidak laku, saya menyiasatinya dengan melakukan riset pasar sebelum stok barang, mempelajari tren, dan mengelola inventaris secara bertahap untuk meminimalkan risiko kerugian besar. Sikap yang kedua itu sikap mengatakan bisa, sikap optimis menghadapi tantangan baru. Sikap optimis menjadi pendorong utama untuk mencoba hal baru. Saya selalu mencoba menerima tantangan baru dengan sikap optimis. Saat diberikan tugas atau peluang yang sulit, saya tidak menyerah, melainkan mencari cara untuk mengatasinya dengan baik. Contohnya, ketika mendapat tawaran menjadi pembicara di seminar kewirausahaan, saya awalnya ragu karena belum pernah berbicara di depan umum. Namun, saya menerima tantangan itu, mempersiapkan diri dengan latihan dan pengalaman tersebut meningkatkan kepercayaan diri saya. Sikap yang ketiga itu ada etos kerja tinggi. Kerja keras membutuhkan disiplin dan kesabaran diperlukan untuk menunggu hasil. Saya memastikan setiap pekerjaan dilakukan secara maksimal dan tidak cepat menyerah, meskipun membutuhkan waktu panjang untuk melihat hasilnya. Ketekunan membantu saya mencapai target, contohnya dalam mengelola bisnis kuliner kecil-kecilan. Saya berusaha konsisten menjaga kualitas produk. Awalnya pelanggan sedikit, tetapi dengan kesabaran dan kualitas yang terjaga, pelanggan mulai bertahan dan usaha saya berkembang. Sikap yang keempat yaitu ada berani mengambil risiko. Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari usaha. Saya selalu mengambil keputusan berdasarkan analisis matang. Saya berani memulai proyek baru meskipun ada kemungkinan gagal, dengan perhitungan risiko yang matang. Misalnya, saat mencoba pasar baru atau proyek inovatif, saya mempersiapkan strategi mitigasi risiko. Contohnya, ketika memutuskan untuk memperluas bisnis ke platform e-commerce, saya menyadari adanya biaya tambahan untuk pemasaran digital. Namun, risiko tersebut saya ambil karena potensi pasar yang lebih luas dan ternyata keputusan ini berhasil meningkatkan omset. Baik, untuk bagian kedua adalah keterampilan pengusaha muda. Di keterampilan pengusaha muda ini ada beberapa poin. Yang pertama itu mengubah pola pikir. Sebagai pengusaha muda, pola pikir yang fleksibel dan terbukti terhadap perubahan sangat penting. Saya membangun mindset bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Saya membangun mindset bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, sehingga saya terus memperbaiki diri dan berinovasi tanpa takut salah. Contohnya, dulu saya merasa bisnis harus dijalankan dengan cara konvensional. Setelah belajar dan seminar dan mentor, saya mengubah cara pandang dengan memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, sehingga jangkauan bisnis saya menjadi lebih luas. Untuk poin yang kedua ada motivasi berprestasi, di mana menetapkan target dan bekerja keras.
Motivasi untuk mencapai target membuat saya terus belajar dan bekerja keras. Saya menetapkan target yang terukur dan selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas kerja. Prestasi menjadi motivasi utama saya untuk terus berkembang. Contohnya, saya menetapkan target untuk meningkatkan jumlah pelanggan hingga 50% dalam 6 bulan. Untuk mencapainya, saya fokus pada pemasaran kreatif seperti memberikan diskon referral dan berhasil mencapainya lebih cepat dari yang direncanakan. Poin yang ketiga yaitu ada menjaga reputasi. Reputasi adalah modal penting dalam bisnis. Saya menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaik. Menjaga integritas dan komitmen dalam setiap pekerjaan, memastikan setiap tindakan mencerminkan nilai-nilai profesional dan etika kerja. Contohnya, saat terjadi kesalahan dalam pengiriman barang, saya segera meminta maaf dan memberikan kompensasi. Pelanggan tidak hanya kembali, tetapi juga memberikan ulasan positif yang mendukung reputasi bisnis saya. Poin yang keempat dalam keterampilan pengusaha muda ada membangun jaringan. Jaringan yang luas membantu membuka peluang baru. Saya aktif menghadiri seminar, pelatihan, dan bergabung dengan komunitas yang relevan untuk memperluas relasi yang bermanfaat bagi perkembangan usaha saya. Contohnya, saya aktif menghadiri acara komunitas, bisnis, dan seminar. Dari situ saya bertemu dengan rekan yang akhirnya menjadi mitra kerja dalam membuka cabang baru. Poin yang kelima yaitu kemampuan bernegosiasi. Negosiasi diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam setiap kerja, saya mendengarkan kebutuhan pihak lain dan mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Contohnya, ketika bernegosiasi dengan pemasok bahan baku, saya berhasil mendapatkan harga lebih murah. Dengan menjanjikan pembelian rutin dalam jumlah besar, ini membantu menekan biaya produksi. Baik, untuk yang selanjutnya ada bekerja cerdas. Bekerja cerdas ini ada beberapa poin. Yang pertama, uang dan waktu luang. Bekerja cerdas berarti mengelola uang dan waktu secara efektif. Saya mengatur keuangan secara efektif, memprioritaskan investasi pada hal-hal yang memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, saya memanfaatkan waktu luang untuk mengembangkan keterampilan baru untuk merencanakan strategi ke depan. Contohnya, saya menggunakan aplikasi manajemen waktu untuk menjadwalkan pekerjaan. Dengan cara ini, saya tetap produktif dan memiliki waktu luang untuk keluarga. Dalam hal uang, saya selalu memprioritaskan investasi pada peralatan atau teknologi yang mendukung efisiensi kerja. Poin yang kedua pada bekerja cerdas ini adalah mengelola kegagalan. Kegagalan saya anggap sebagai pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan. Kegagalan saya anggap sebagai pelajaran berharga untuk melakukan perbaikan. Misalnya, setelah gagal dalam suatu proyek, saya mengevaluasi apa yang salah dan memperbaiki untuk proyek berikutnya. Contohnya, saat produk baru saya tidak laku di pasaran, saya melakukan survei kepada pelanggan untuk mengetahui kebutuhan mereka dan dari hasil survei itu, saya meluncurkan produk yang sesuai permintaan dan berhasil meningkatkan penjualan. Poin ketiga di bekerja cerdas ini adalah belajar seumur hidup. Bekerja cerdas berarti tidak pernah berhenti belajar. Saya terus membaca, mengikuti pelatihan, dan belajar dari pengalaman orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Contohnya, saya mengikuti kurs online tentang pemasaran digital untuk meningkatkan keahlian. Pengetahuan baru ini saya terapkan dalam strategi bisnis sehingga bisnis saya lebih kompetitif. Yang terakhir ada mengubah kekurangan menjadi kekuatan mulia. Mengubah kekurangan menjadi kekuatan mulia ada beberapa poin juga. Yang pertama, keterbatasan modal. Ketika menghadapi keterbatasan, saya menjadi sebagai pendorong untuk berinovasi. Jika modal usaha terbatas, saya memanfaatkan kreativitas untuk membuat produk berkualitas dengan biaya rendah. Jika kurang pengalaman, saya lebih aktif mencari mentor atau belajar langsung dari orang-orang yang telah sukses di bidang
yang saya geluti. Kekurangan ini menjadi kekuatan karena memacu saya untuk lebih beradaptasi, berinovasi, dan memberikan dampak positif kepada orang lain. Mengubah kelemahan menjadi keunggulan adalah cara yang untuk terus maju. Contohnya, seperti tadi di keterbatasan modal tadi, ada alih-alih mengeluh, saya fokus pada produk dengan nilai tinggi dengan investasi kecil. Contohnya saya membuat produk custom yang hanya dibuat setelah ada pesanan, sehingga tidak memerlukan biaya inventaris besar. Yang kedua, bisa dicontohkan pada juga kurangnya pengalaman. Saya banyak belajar dari mentor dan aktif mencari pengalaman dengan bekerja dalam proyek kecil yang akhirnya memberikan wawasan untuk usaha saya sendiri. Dampak positif. Mengubah kelemahan menjadi keunggulan juga ada dampak positifnya. Dari pengalaman ini saya berbagi cerita dan memotivasi kepada orang lain yang ingin memulai usaha tetapi ragu. Ini tentunya akan menjadi kontribusi saya dalam menginspirasi orang lain. Kesimpulan dari beberapa sikap dalam berwirausaha itu memang yang pertama itu sikap mental positif membentuk pengusaha yang tangguh. Yang kedua, keterampilan terus diasah untuk keberhasilan jangka panjang. Yang ketiga itu ada kerja cerdas, membuka peluang efisiensi dan inovasi. Yang terakhir, yang keempat, ada kekurangan adalah motivasi untuk beradaptasi dan berinovasi. Baik, itu tadi tugas yang pertama mengenai beberapa modal sikap dalam berwirausaha. Selanjutnya untuk tugas yang kedua itu ada membuat model bisnis, model kanvas atau BMC. Baik, ini adalah salah satu model bisnis penjualan online perobat rumah tangga dan berbagai baju dewasa dan anak-anak. Blok yang pertama yaitu ada customer segment atau segmentasi pasar, di mana customer segment atau segmentasi pasar yang diambil pada bisnis ini yaitu ada rumah tangga. Karena apa? Kenapa ibu rumah tangga? Mereka sering mencari alat rumah tangga praktis dan baju untuk keluarga. Yang kedua itu ada karyawan atau karyawati. Targetnya yaitu untuk pakaian kerja dan alat-alat rumah tangga praktis. Yang ketiga itu ada pelajaran mahasiswa. Biasanya membutuhkan pakaian kasual dan harga terjangkau. Yang keempat, pengusaha toko kecil atau reseller. Peluang ini menjadi peluang untuk menjual produk grosir ke reseller. Yang terakhir ada pasangan muda. Pasangan muda banyak mencari alat rumah tangga untuk kebutuhan rumah pertama. Mengapa segmen ini dipilih? Yang pertama, karena segmen ini mencakup berbagai kelompok dengan kebutuhan spesifik, memungkinkan diversifikasi penjualan. Baik, untuk blok yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Di mana proposisi nilai yang saya ambil di sini yang pertama yaitu produk berkualitas dengan harga terjangkau. Ini mengundang daya tarik utama untuk pembeli online. Yang kedua, kemudahan berbelanja online. Saya menggunakan website atau aplikasi membuat pembelian lebih nyaman. Yang ketiga itu pengiriman cepat dan aman, di mana memastikan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu promo diskon untuk pelanggan setia, di mana ini untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir variasi produk yang lengkap. Mengapa ini juga penting? Karena proposisi ini membedakan bisnis dari kompetitor dengan menawarkan kenyamanan dan kualitas kepada pelanggan. Baik, yang blok yang ketiga ada channels atau saluran. Poin yang saya gunakan untuk dalam blok channel atau saluran ini, yang pertama itu ada e-commerce platform, di mana sebagai tempat yang sudah populer seperti Shopee, Tokopedia dan Lazada untuk memasarkan alat-alat rumah tangga yang saya jual. Yang kedua ada website toko online. Ini untuk meningkatkan kepercayaan mereka dan kontrol penuh terhadap toko. Yang ketiga channel yang saya gunakan ada media sosial, di mana saya memanfaatkan Instagram, Facebook dan TikTok untuk promosi visual. Yang terakhir yaitu ada marketplace WhatsApp atau Telegram. Ini sangat efektif untuk promosi langsung dan komunikasi personal. Mengapa ini digunakan?
karena kombinasi saluran ini memberikan jangkauan yang luas ke pelanggan dengan preferensi berbeda. Blok yang selanjutnya yang saya gunakan yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan. Layanan pelanggan. Di sini 24/7 yaitu mengatasi masalah pelanggan kapan saja. Yang kedua, program loyalitas atau point reward. Di sini saya memberikan insentif untuk pembelian berulang kepada pelanggan saya. Yang ketiga, promo khusus untuk pelanggan setia, di mana berfungsi untuk menjaga hubungan jangka panjang. Yang berikutnya ada testimoni aktif, yaitu membantu membangun kepercayaan untuk pelanggan baru. Yang terakhir ada email marketing otomatis, di mana sini efisien untuk promosi dan pengingat pelanggan. Mengapa ini dilakukan atau mengapa blog ini sangat penting? Karena hubungan yang baik dengan pelanggan meningkatkan retensi dan rekomendasi kepada pelanggan-pelanggan lain yang belum masuk. Baik, yang selanjutnya ada blok revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang saya gunakan di sini ada pertama itu penjualan langsung produk, yaitu sumber utama pendapatan. Yang kedua, layanan pengemasan khusus atau pelanggan dapat membayar lebih untuk pengalaman premium. Yang ketiga ada kerjasama dengan brand lain, di mana sini fungsinya untuk menyediakan peluang dan pendapatan tambahan. Yang terakhir adalah biaya pengiriman, di mana pendapatan tambahan jika tidak ada subsidi ongkir. Mengapa ini perlu atau penting atau dipilih? Karena beberapa aliran pendapatan memastikan stabilitas keuangan dan fleksibilitas bisnis. Blok yang selanjutnya ada key resources atau sumber daya utama. Poin yang penting yang saya gunakan pada blok ini yaitu pertama, stok barang, di mana menjamin ketersediaan produk yang dijual. Yang kedua, platform e-commerce atau dasar operasional toko online. Yang ketiga, tim pemasaran digital, sangat penting untuk strategi promosi. Yang selanjutnya, sistem manajemen inventaris, di mana memastikan efisiensi logistik. Yang terakhir ada hubungan dan supplier. Sini untuk mendapatkan produk berkualitas dengan harga kompetitif. Mengapa ragam ini dipilih? Karena tanpa sumber daya yang tepat, bisnis tidak dapat berjalan dengan lancar untuk kepentingan bisnis kita. Baik, blok yang selanjutnya yaitu ada key activities atau kegiatan utama. Poin yang digunakan pada key activities ini ada pertama itu pemasaran digital, di mana menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan brand awareness. Yang kedua, manajemen inventaris, di mana menjamin pengolahan stok yang efisien. Yang ketiga, pengembangan platform online, di mana memberikan pengalaman belanja yang mudah bagi pelanggan. Yang selanjutnya, layanan pelanggan, di mana meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada pengemasan dan pengiriman, di mana ini memberikan pengalaman produk yang baik. Mengapa ragam ini juga dipilih? Karena kegiatan ini memastikan operasi berjalan lancar dan pelanggan puas. Baik, untuk blok yang selanjutnya yaitu ada key partnership atau kemitraan utama. Poin yang pertama itu ada supplier. Supplier di sini untuk mendapatkan produk berkualitas. Yang kedua ada jasa pengiriman. Di dalam bisnis ini saya mengandalkan pengiriman cepat dan aman. Yang ketiga ada influencer, yaitu di mana influencer ini berguna untuk meningkatkan visibilitas merek melalui media sosial. Yang keempat ada platform e-commerce sebagai saluran distribusi utama. Yang terakhir mitra pembayaran, di mana memberikan pilihan pembayaran yang mudah bagi pelanggan, contohnya kayak QRIS. Ya, mengapa ragam ini saya pilih? Mengapa ragam ini penting? Karena kemitraan yang tepat membantu memperluas jangkauan bisnis dan mengurangi biaya. Baik, untuk blok selanjutnya itu ada cost struktur atau struktur biaya. Pembelian barang, pengeluaran untuk blok cost struktur atau struktur biaya yang pertama itu ada pembelian barang, pengeluaran terbesar untuk stok produk. Yang kedua ada iklan digital, membutuhkan investasi untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga ada pengembangan platform, di mana
pengembangan platform ini berfungsi untuk biaya teknologi dan perawatan sistem. Yang keempat yaitu ada gaji tim. Di sini kita manajemen untuk tim operasional dan pemasaran. Yang terakhir yaitu subsidi ongkir. Ini sangat menarik karena kita memberikan subsidi untuk menarik pelanggan untuk berbelanja lebih banyak di tempat kita. Mengapa ini penting? Karena biaya ini mencerminkan kebutuhan untuk menjalankan dan memperluas bisnis secara berkelanjutan. Baik, itu tadi presentasi 2 tugas kewirausahaan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.